basic suture teknik. Jadi ini merupakan salah satu materi pada kuliah praktikum teknik operasi ya. Jadi untuk yang di kuliah praktikum teknik operasi ini ada 3 materi sebenarnya. Jadi yang ada tentang menggunakan mikroskop bedah, kemudian penjahitan segmen anterior dan aneksa mata, serta teknik dasar grafomotiva. Jadi untuk yang kali ini kita akan membahas tentang prosedur penjahitan segmen anterior dan aneksa. Jadi setelah kuliah ini kita harapkan adik-adik akan mampu untuk mengenali kondisi cedera pada segmen anterior dan aneksa mata, mampu mengenali jenis-jenis benang dan jarum, kemudian mampu memahami tipe-tipe penjahitan, serta mampu memahami proses penyembuhan luka, dan terakhir mampu mempraktikkan teknik penjahitan pada mata model ya. Jadi sebagai pendahuluan bahwa trauma mata itu merupakan penyebab utama ya, dari salah satu penyebab utama kebutaan unilateral dan juga kerusakan penglihatan. Dimana untuk teknik pembedahannya ini cukup menantang ya, karena kita tidak tahu akan bagaimana dia luka yang terjadi, sehingga kita kadang dia simpel, kadang dia kompleks ya. Dan tindakan awal serta intervensi akan dapat menentukan bagaimana hasil akhir dari kondisi pasien tersebut. Ya, jadi kita harus mempelajari dengan baik bagaimana sih cara teknik-teknik operasi yang baik, sehingga dia pasien-pasien yang mengalami trauma itu tidak akan mengalami sequelae ya, komplikasi lanjutannya. Next. Jadi untuk manajemennya pada trauma mata, terutama yang open globe injury, itu harus ditangani sesegera mungkin ya. Kecuali pada yang bukan open globe injury masih bisa kita observasi selama beberapa hari untuk menenangkan kondisinya ya, agar kondisi matanya tidak terlalu bengkak, tidak misalkan dia ada infeksi, berarti kita harus tangani infeksinya dulu seperti itu. Pada kasus open globe injury diharapkan jangan patching mata itu ya, jangan ditutup, karena itu akan menyebabkan tambah ada tekanan, bisa menyebabkan prolaps dari isi bola mata. Jadi hanya kita gunakan eye protector pada kasus open globe injury. Untuk pemberian obat-obatan topikal itu biasanya kita tidak menyarankan menggunakan salep mata ya, eye ointment. Kita gunakan yang non preservatif ya, antibiotik yang tanpa pengawet, yang bentuknya mini dose. Kemudian kita juga harus berikan profilaksis sistemik antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi. Next. Kemudian untuk pengenangan bedahnya, di sini tujuannya adalah agar kita bisa menutup luka itu secara watertight ya. Jadi jangan sampai ada air yang masuk ataupun cairan yang keluar dari luka tersebut. Kemudian ada restoration ya. Jadi kita harus mengembalikan kondisi dari jaringan tersebut ke kondisi anatomisnya. Kemudian juga tujuannya adalah kita mengembalikan fungsi matanya secara optimal dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Indikasi pembedahan itu ada pada kondisi perforating injury ya. Jadi kalian harus tahu yang mana namanya perforating, yang mana namanya penetrating. Kemudian pada luka-luka dengan adanya tissue loss ya, jadi kalian harus perhatikan apakah jaringannya ada yang hilang atau tidak ya. Jika ada jaringan yang hilang, maka itu benar-benar indikasi untuk dilakukan pembedahan. Kemudian jika ada kecurigaan terjadinya adanya globe rupture ya, itu membutuhkan eksplorasi dan perbaikan sesegera mungkin. Next. Ya, jadi seperti tadi ya, tujuan kita melakukan pembedahan di sini adalah untuk kita menutup dead space ya, jangan sampai ada rongga di dalam jaringan tersebut ya. Dengan kita melakukan penjahitan, maka kita akan menutup rongga dead space tersebut. Kemudian memberikan supporting dan penguatan pada luka ya, dengan kita memberikan jahitan dengan benang, itu akan membantu luka itu untuk dia menempel, sehingga ketika dia mengalami proses healing dia akan lebih stabil. Kemudian juga ada shifting tension ya, dengan kita menarik benang itu akan mengubah arah tensionnya. Jadi nanti kita perhatikan kalau memang dia lukanya ada di bawah, jangan dia kita bawa simpul itu ke bawah ya. Jadi kita harus arahkan simpul itu ke atas agar ya tensionnya menarik ke atas. Karena kalau kita biarkan ke bawah, kadang dia nanti hasil akhirnya bisa ektogen. Ya, jadi ketika kita menjahit itu sangat-sangat menentukan bagaimana nanti pasien komplikasinya ada atau tidak ya. Juga untuk meminimalkan risiko terjadinya perdarahan dan juga infeksi. Next. Nah, jadi untuk pemilihan teknik penjahitan itu tergantung dari tipe luka, kemudian dari anatomisnya, dari ketebalan kulitnya,
kemudian dari derajat tensionnya, serta apakah ada keinginan untuk ke arah kosmetik atau hanya sekedar fungsi saja. Ya, jadi bisa kita gunakan running simple running suture ya. Jadi yang sudah kita tahu ya, yang namanya continuous itu bisa kita gunakan pada luka yang dia lurus tanpa ada tegangan. Kemudian bisa kita gunakan matras itu pada luka yang lebih ada tegangan. Kemudian ada yang simple literatus. Yang ini yang paling sering kita gunakan ya. Next. Jadi sebelum kita ke teknik penjahitan, kita harus tahu dulu tentang benang ya. Jadi benang itu dibagi menjadi dua. Ada apa aja? Ya, absorbable dan non absorbable ya. Jadi yang absorbable itu juga ada banyak macamnya ya. Ada fast guard, plain guard, chronic guard, atau vicryl. Vicryl ini yang paling sering kita gunakan. Kalau yang non absorbable itu ada yang ethylon atau nilon, kemudian ada yang prolin. Ini juga jenis-jenis yang kita sering gunakan ya di bagian mata. Kapan kita memilih absorbable, kapan kita memilih non absorbable? Ada yang tahu? Kalau di kulit luar kita pilih yang mana? Non absorbable ya. Jadi tidak perlu diserap karena nanti kita akan bisa angkat jahitan. Kalau dia di dalam atau di daerah mukosa, kita pilihnya yang absorbable ya. Jadi tidak perlu kita angkat. Apa bedanya antara absorbable dan non absorbable? Dari segi reaksi granulasinya. Kira-kira ada yang tahu? Jadi kalau benang absorbable itu dia kan diserap tubuh. Ketika dia proses penyerapan itu dia akan menimbulkan reaksi granulasi. Nah, reaksi granulasi itu pada beberapa orang kalau dia sangat hebat itu yang bikin keloid ya. Jadi kalau dia kita gunakan untuk di kulit benang-benang yang absorbable itu kecenderungan untuk keloidnya lebih besar. Ya, makanya kalau yang di luar yang kita tampak dari luar, maka kita lebih memilih benang yang non absorbable ya. Karena dia reaksi granulasinya lebih sedikit, hasil kosmetiknya lebih bagus. Next. Kemudian untuk ukurannya, jadi kalian juga harus tahu ukuran-ukuran ada dari 10 sampai ke 5. Jadi harus diingat 10 itu yang paling kecil. Semakin kecil dia angkanya, justru semakin besar dia diameter benang itu. Ya. Jadi 50 ini besar. 50 biasanya kita gunakan untuk di kulit ya, atau di misalkan kita ingin melakukan traksi yang dia lebih kuat, maka kita gunakan yang 50. Tarikannya lebih kuat dibandingkan yang 10 ini di pistol. 10 biasanya kita gunakan di kornea. Kemudian kalau yang 90 jarang sekali ya. 80 ada, itu biasanya kita gunakan di sklera atau di konjungtiva, di krill 80. Kemudian yang 70, 60 ini biasanya yang paling sering kita dalam bentuk prolin ya, dermalon itu ada. Itu biasanya untuk di kulit atau di konjungtiva bisa. Kemudian di otot ya. Kalau yang di limpa itu di daerah alis atau di kulit dahi itu bisa kita gunakan yang 50 ya. Oke, next. Nah, itu juga dengan ujung dari jarum ya. Jadi kalian pasti akan ketika kalian operasi, kalian pasti akan ditanyakan oleh asisten dokter mau yang round atau yang taper atau mau yang cutting ya. Jadi itu ada beda-beda ya berdasarkan tujuannya ya. Jadi kalau kalian menjahit mukosa, sebaiknya pilih yang mana? Kalau yang mukosa, kira-kira ada yang tahu? Apakah yang cutting atau yang round? Kalau mukosa biasanya kita yang round ya. Jadi yang round itu dia tidak traumatik karena dia bulat. Jadi dia hanya di tempat yang kita tusuk aja yang dia luka. Tapi kalau dia yang taper atau yang cutting itu dia sisi-sisinya juga dia tajam, jadi dia akan merusak jaringan. Kalau mukosa pilihnya yang round, kalau yang di kulit itu kita pilihnya yang cutting ya, karena yang cutting dia juga lebih tajam. Jadi kalau dia kita pakai yang round untuk di kulit kadang agak kita maksa. Jadi pilihlah yang cutting untuk di kulit. Atau misalkan pada kondisi-kondisi ketika kalian mau buat fiksasi, misalkan kayak repair socket, itu kan kita mau ambil perios, kita memerlukan nih reaksi granulasi. Jadi yang cutting itu karena dia traumatik akan menimbulkan reaksi granulasinya yang lebih besar daripada yang round ya. Jadi diingat-ingat bentuk-bentuk jarum ini karena ini akan mempengaruhi juga hasil dari jahitan kalian. Oke, next. Nah, begitu juga dengan kelengkungan ya.
atau 3/8, 1/4, atau yang setengah ini seperti ini. Ini beda-beda tujuannya ya. Jadi kalau kalian misalkan menjahitnya tidak terlalu dalam, mungkin perlu yang 1/4 aja ya, jadi dia cukup landai. Tapi kalau misalkan dia kedalaman, lukanya cukup dalam, terus dia manuvernya agak sedikit perlu teknik khususnya, bisa kita pilih yang setengah circle atau yang compound core ya. Jadi nanti kalian bisa rasakan sendiri kalau kalian menjahitnya di bagian apa, kira-kira mudahnya memakai jarum yang seperti apa kelengkungannya ya. Oke, next. Oke, ini adalah beberapa instrumennya, jadi kalian harus tahu apa saja yang diperlukan untuk kalian menjahit ya. Jadi alat-alatnya ini harus disediakan sebelum kalian memulai teknik penjahitan. Jangan sampai ketika kalian sudah menjahit alatnya nggak ada, jadi kalian nunggu dulu ya. Siapkan dulu agar semuanya bisa lancar ya. Next. Oke, jadi sekarang kita menuju ke teknik jahit ya. Jadi ada banyak macamnya. Yang ini adalah simple interruptus ya. Ini yang paling sering kalian gunakan, jahitan satu-satu, jahitan interruptus. Jadi tekniknya seperti ini. Ketika memasukkan jarum itu tegak lurus ya. Kemudian kita lakukan penyimpulan. 2, 2, 1 biasanya. Kemudian kita jahit seperti ini. Itu adalah teknik simple interruptus, teknik yang biasa kita gunakan pada jahitan-jahitan yang dia simple, dia tidak ada tegangan. Kemudian dia bisa menyatukan kulit yang lebih dalam juga bisa. Jadi kalau dia lebih dalam, kita jahit satu-satu juga dulu di sebelah dalamnya, baru kemudian di luarnya. Nah, salah satu contohnya dari mata itu kita ketika jahit transplant cornea, itu juga salah satunya dengan jahitan interruptus ya. Selain yang di kulit, ini juga salah satunya. Contohnya dengan menggunakan nilon, kita jahit satu-satu secara radial. Okay, next. Nah, ini yang vertical matras. Itu biasanya diindikasikan pada luka-luka yang dia agak ada tegangannya. Ya, jadi dilihat. Jadi kalau dia vertikal matras itu kita lihatnya garis luka itu sebagai horizontal. Maka kalau dia tegak lurus berarti dia vertikal matras itu. Ya, biasanya kita gunakan untuk memaksimalkan reversi luka, mengurangi dead space dan juga meminimalkan tension ya. Jadi kalau kalian mendapatkan kasus trauma yang dia bengkak banget, jangan pakai yang satu-satu, lebih baik pakai yang teknik yang begini. Dia akan lebih kuat ya memegang lukanya, memegang jaringan ya, kalau dibandingkan dengan yang satu-satu. Oke, next. Ya, kemudian ini ada yang horizontal. Oke. Kalau yang horizontal matras suture itu dia di samping ya. Jadi nanti ketika kita sudah selesai, maka benangnya akan dia posisinya horizontal, sejajar dengan luka ya. Itu namanya horizontal matras suture. Ini biasanya juga digunakan pada kulit-kulit yang ada tegangannya lebih besar dibandingkan yang simple interruptus suture. Bisa kalian pilih yang mana aja, baik yang vertical maupun horizontal suture, yang mana aja boleh. Oke, next. Kemudian ini yang continuous. Ini yang continuous juga sering digunakan. Biasanya pada jahitan mukosa itu bisa kita gunakan ini. Jadi kita tidak perlu ada banyak simpul ya. Simpul cukup satu, ada di ujung, ada dua ya, ada di ujung kanan dan kirinya. Biasanya digunakan untuk menutup jaringan ikat ya. Dia cepat dan mudah digunakan. Kadang-kadang kalau kalian ikut di rekonstruksi itu di jahitan kotak mata biasanya kita gunakan juga ini. Dan di jahitan dengan continuous ya. Karena dia kalau dia sedikit dia ada simpulnya, maka dia hasil kosmetiknya akan lebih bagus. Jadi dia tidak akan ada area-area yang bekas simpul. Oke, next. Nah, ini yang salah satu contoh kalau di mata menggunakan simpul continuous ya. Bisa juga pada operasi transplant cornea bisa dilakukan dengan continuous ya. Oke, next.
yang subkutikular ya. Subkutikular ini juga sering kita gunakan di operasi rekonstruksi. Jadi kalau subkutikular itu benang tidak terlihat dari luar. Biasanya kita modifikasi simpul ada di luar. Kalau di sini di videonya kan simpulnya di dalam. Kalau dia simpul di dalam berarti benang yang digunakan adalah benang yang absorbable. Tapi kalau yang biasa kita lakukan di rekonstruksi pakainya benang yang absorbable, jadi simpul di luar. Nanti tinggal ketika kita angkat jahitan tinggal potong simpul langsung tarik. Ini jahitan yang kita pilih kalau kita menginginkan hasil kosmetik. Ya, kalau dia pasien tidak pengen terlihat ada benang, ini kita pilih. Oke, next. Nah, kalau trauma kan kita tidak bisa meminta ya bentuk lukanya seperti apa. Jadi kadang-kadang juga datang bentuknya yang steroid, ya ada yang bentuk segitiga atau yang dia bintang seperti ini. Nah, bagaimana cara menjahitnya? Ya, kalau dia yang bintang seperti ini, jangan kalian jahit satu-satu di ujung ini ya. Karena kalau dia di ujung kalian tarik itu langsung copot ya. Karena jaringannya kan tipis ya. Maka sebaiknya kalian gunakan teknik yang pull string ya. Jadi kalian masuk di dalamnya ya. Jadi hanya di benang hanya masuk di bagian dermis ya, tidak di epidermis, tidak di kulitnya. Kemudian terakhir di sini baru disimpul. Jadi dia akan menarik sini seperti tasruk ya, itu istilahnya ya. Begitu juga kalau yang bentuknya segitiga. Jadi kita masukkannya dari luar sini, dari kulit masuk ke dalam, tembus di kulit, di dalam, kemudian masuknya di dermisnya, baru keluar lagi di kulit. Nanti kita pelajari ketika kita wet ya. Oke, next. Nah, jadi prinsip ketika kita melakukan penjahitan adalah harus kita pastikan bahwa jarum itu masuk dan keluar dengan kedalaman yang sama ya. Jangan sampai yang satu dia dalam, yang satunya lebih dangkal ya, lebih ke atas, maka dia akan mereng seperti ini. Dia akan, yang kecil akan tertarik. Next. Oke, begitu juga dengan gambaran seperti ini ya. Jadi kalau dia lurus itu kita lebih gampang ya, karena kedalamannya sama. Tapi bagaimana kalau dia lukanya mereng seperti ini? Ya, jangan kita ambil kedalaman yang sama. Kalau dia kita ambilnya kedalamannya sama, maka dia nanti akan ketarik. Jaraknya ya, kita perhitungkan jarak dan kedalaman. Ya. Jadi misalkan nih, kalian mengacunya pada jarak, tapi ternyata kedalamannya berbeda, ini nanti akan ketarik. Jaringan yang lebih tipis, walaupun dia jaraknya dari tepi luka itu sama, dia akan tertarik ke arah yang lebih tebal jaringannya. Makanya yang kita patokannya adalah ketebalannya, kedalamannya. Kedalaman lukanya harus sama. Sehingga walaupun dia harus jaraknya akan menjadi lebih jauh di sisi yang dia lebih tipis, tapi itu akan menyebabkan tarikannya sama. Ya. Dia akan seimbang. Ini harus kalian perhatikan karena kan kadang-kadang ada luka yang dia hanya mengelupas. Untuk gimana cara menjahitnya seperti ini. Ya. Jangan kalian ambil kelupasannya tipis ini, ya. Itu akan menyebabkan overlapping ya. Nanti jadinya hasil akhirnya tidak bagus. Nah, ini juga seperti ini. Ingat ketika penyembuhan luka, jaringan itu akan berkontraksi. Maka ketika terakhir kita simpul, itu jaringan haruslah eversi, harus dia naik. Ya, karena ketika dia menyembuh, dia akan menjadi datar. Tapi kalau kita dari awal sudah dia buatnya hanya sampai di datar aja, maka ketika dia penyembuhan akan menjadi retraksi. Makanya mungkin ada luka-luka yang kalian habis jahit, ternyata dia jadi cekung, nah ini karena berarti kalian kurang eversi ketika kalian melakukan penjahitan sebelumnya. Nah, jadi seperti ini, kalau kalian menjahit satu-satu, ya, harus diperhatikan panjangnya jahitan, jarak antar jahitan, ya. Jangan sampai dia terlalu jauh, itu akan menyebabkan kebocoran, atau dia terlalu pendek. Ya. Jadi A, ya, panjangnya jarak jahitan itu harus lebih besar daripada jarak antar jahitan. Kalau dia A-nya ini lebih pendek, ya, panjang jahitannya lebih pendek daripada jaraknya, itu akan menyebabkan kebocoran. Oke. Next. Nah, ini yang sering juga kalian temukan nanti ya. Jadi kita menjahit margo kelopak mata ya. Jadi ada banyak teknik ya. Kalau yang di buku AO seperti ini, tekniknya menjahit satu-satu. Ada juga yang
jahit dengan matras vertikal, ada juga yang menjahit dengan figure of eight. Itu boleh yang mana saja. Yang penting kalian fasih menggunakan salah satu teknik tersebut. Boleh aja. Ya. Tapi kalian harus ingat, ketika menjahit itu 3 plane ini harus terjahit ya. Jadi ada gray line ya di midbook itu. Kemudian kita jahit juga di lash line di daerah bulu mata dan mucocutaneous junction. Jangan hanya satu atau hanya 2, kecuali pada ujung ya. Ujung medial itu mungkin dia tipis, jadi kita nggak perlu 3. Tapi kalau dia di tengah sini harus 3 plane itu kita jahit. Karena kalau tidak dia akan mochi. Ya. Kalian tahu mochi? Dia akan ada jahitannya, dia ada cekungnya. Nah itu kalau pasien tutup mata dia akan ada area yang kebuka karena mochi. Jadi dia keratitis exposure. Ya. Tapi jangan sampai pasien itu nanti mengalami mochi pada luka jahitan di marku. Ini yang penting. Ya. Oke, next. Nah, untuk aftercare-nya, jadi kalau jahitan itu pasti akan perlu kita buka ya kalau kita menggunakan benang yang non-absorbable. Untuk di kelopak mata itu 5-7 hari sudah bisa dibuka. Kelopak di alis nih, di alis 5-7 hari, itu juga dengan di kelopak mata dan juga di wajah. Tapi kalau di lid margin itu 2 minggu biasanya kita pertahankan jahit, khusus di lid margin saja. Kecuali kalau dia ada tension, maka kita biarkan dulu lebih lama, ya, agar dia healingnya sudah lebih bagus, berkurang tensionnya baru kita buka jahitan. Nah ini kita diskusi sedikit ya. Ini ada pasien laki-laki 30 tahun mengalami kecelakaan hingga terluka pada mata kirinya seperti gambar ya. Oke, berdasarkan gambar ini kira-kira struktur apa aja yang terkena? Oke, terus konjungtiva, oke benar, terus kalau di medial ya, karena di kulit juga harus kita cek ya. Ya, jadi diperhatikan ini ada punktungnya. Jadi ternyata dia ada ruptur kanal kulit juga. Jadi nanti kalau kalian ketemu ini kalian harus perhatikan dengan detail apa aja sih struktur yang kena ketika trauma. Jangan sampai ada yang terlewat sehingga tidak kalian perbaiki, dia tidak kalian repair ya. Oke, terus teknik jahitan apa ya yang kalian sarankan untuk kasus ini? Oke, terus jadi langsung ke kelopak. Apa dulu yang berbeda? Kanal kulit, oke. Terus habis kanal kulit, konjungtiva dulu. Ayo, konjungtiva dulu. Jadi habis kanal kulit, konjungtiva dulu, lalu terakhir margu. Kalau kita jahit margu dulu, terus kita buka dia untuk jahit konjungtiva, dia longgar lagi. Boleh kita jahit satu untuk fiksasi dulu di margunya. Jadi dia nggak geser-geser udah kita jahit. Tapi jangan tiga-tiganya langsung. Ya. Kalau tiga-tiganya nanti kalian buka lagi ketiganya. Kalau dia ternyata longgar. Jahitan satu, baru kita selesaikan yang konjungtiva yang di dalam dulu, baru terakhir di luar. Terus jadi benang apa yang dipilih? Karena di kulit benangnya non-absorbable, silikon tube-nya diisi non-absorbable. Apa yang selama ini apa? Kalian kan sering nemenin kan? Prolin berapa? Prolin 70. Prolin 70 dimasukkan di silikon tube, kemudian dimasukkan. Habis itu untuk jahit konjungtiva, tekniknya kalau ini apa? Saya pilih satu-satu. Ingat dia kontak dengan bola mata, jadi jangan terlalu banyak simpel. Continuous lebih bagus ya. Continuous kita pakai di sini. Kecuali dia lukanya yang robeknya dia terpecah, baru kita satu-satu. Tapi kalau dia lurus,
Rolling lagi. Normal boleh atau 70 boleh. Kalau dia anak-anak, apa yang kalian pilih? 7. Kalau dia anak-anak balita, pakai aja absorbol tapi simpul di dalam. Ya. Kalau kita lihat tadi yang di AAO kan simpul di luar tuh dan dipanjangkan. Tapi kalau dia anak-anak kita simpulnya di dalam aja. Jadi kita nggak perlu buka. Cuma memang ada risiko untuk dia keloid. Ya, itu harus kita infokan kepada orang tuanya. Daripada dia ketika kita buka lagi harus dia dikasih bius. Itu bagus kita jahitnya dengan yang absorbol. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Next. Ya, ini hasil post operasinya ya. Jadi di luar boleh dijahit satu-satu. Habis itu ini ada yang jahitan margonya yang dipanjangkan. Itu jangan dilupakan ya. Jangan sampai jahitan yang di margo itu simpulnya terlalu pendek, itu akan menusuk ke bola mata. Makanya dia dipanjang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Selama ini ada pengalaman mungkin sama kakak-kakaknya operasi terus kok kayak gitu. Ada nggak? Tidak ada. Tidak berani ini. Oke, kita lanjut. Oke, jadi take home message-nya. Jadi kalau luka trauma itu kan kita tidak bisa prediksi, maka memang kita harus berhati-hati, kita harus teliti untuk kita mengerjakan perbaikinya ya. Untuk bisa menutup luka dengan sukses, itu kita memerlukan teknik penjahitan yang baik dan juga modifikasi suture tensionnya juga harus baik ya. Jangan sampai dia lukanya tegang tapi kalian jahitnya lemah, ya itu akan kebuka ya. Jadi persiapan, terus pengindaran terhadap infeksi dan juga untuk maintaining integritinya sangat penting ya untuk di manajemen luka. Idealnya surgical itu akan memperbaikinya dengan bagus ya. Jadi diharapkan di awal saja sudah bagus, jadi kalian tidak perlu repair tambahan karena seringkali ada yang repair yang tidak bagus sehingga ada komplikasi, jadi harus di repair ulangnya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus memikirkan kepentingan pasien ya. Oke, next. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti habis ini kita lanjut ke wet lab ya. Jadi nanti di wet lab kalian akan berlatih sebuah teknik operasi.